Oke Jis, kemarin kita udah bahas harta kekayaan Pak Prabowo dari bisnisnya gitu ya. Ya, ternyata banyak bisnisnya ya. Banyak bisnisnya ya. Bisnisnya apa aja gitu ya, kok bisa sampai punya harta 2 triliun gitu. Iya. Nah sekarang kita coba dari pasangannya nih. Ya, Itu dia punya usaha apa aja, sampai punya berapa asetnya itu berapa tuh harta kekayaannya dari usahanya ya. totalnya ada 26 miliar. Wah, Gibran nih, Ya. aset-asetnya semuanya, harta kekayaannya. Ya, melebihi pasangan capres lain. Kalau nggak salah, Anies itu di kisaran 8 sampai 10 miliaran. Ganjar di angka 10. belasan miliar deh kalau nggak Ya, salah. Ganjar belasan, yang mendekati Caimin. Oh, Caimin mendekati ini. 27 miliar Ya. Caimin ya. Gibran 26. Oh, Gibran 26. Ya. Oke. Calon wakil presidennya malah lebih gede ya. Iya. Caimin sama ini nih, Anies. Gibran. Nggak, maksudnya sesama wakil gitu. Oh, sesama wakil. Heeh. Ya. Nah, si Gibran ini ketika dilihat jejak-jejak digitalnya, dia udah bikin 11 brand. 11 brand ya. 11 brand. Oke. Nah, kan sempat rame tuh kemarin, ada yang nanya katanya solusi dari lowongan kerja nih, katanya susah Oke. nyari kerja, katanya. Oke. Ditanya kan. Heeh. Terus dengan singkatnya Gibran menjawab, jadi pengusaha aja katanya. Kan kita pernah jelasin tuh Jis soal kan ada orang yang cocok, memang cocoknya itu jadi Ya. kerja, ada yang cocok jadi pengusaha. Mungkin aja yang nanya ini sebetulnya cocoknya jadi pekerja gitu. Ya, karena dia merasa mungkin belum pas untuk usaha Gitu ya. Tapi dijawabnya seperti itu, jadi kurang puas aja gitu. Iya. Kurang tepat aja orang nanya, cara bikin nasi goreng gimana? Yaudah, bikin bakpao aja misalnya. Iya. Kan jadi nggak pas gitu. Sama-sama kenyang ini kan gitu. Iya. Cuman kurang tepat aja Kurang gitu pas, kan. kurang pas. Dan ternyata Gibran pun bisnisnya pada bangkrut. Oh gitu. Tuh kan itu malah bisa jadi blunder sih. Jadi Disuruh jadi pengusaha tapi dia sendiri usahanya nggak di maintain gitu ya, kan. walaupun nggak semua bangkrut ya. Oh, nggak semuanya ada ya? yang masih jalan. Masih ada, nih. oke, Setelah oke. ditelusuri nih. Ini kita sebutin yang masih jalannya dulu. Oke. Nah, yang pertama ada iColor namanya. iColor apa nih? iColor ini servis Apple. Oh, servis Apple. Ya, khusus servisnya doang. Dan ternyata rame. Ini dia banyak cabangnya ya, kayak PS Store lagi di mana-mana gitu. Dan tadi dicek masih aktif. Masih Oke, aktif ya. oke, Jadi oke. di berbagai cabang ini masih aktif, dan ternyata iColor ini salah satu ownernya mungkin ya adalah Gibran. Iya, mungkin cukup bagus sih itu jika menurut aku tuh. Servis khusus HP ya. HP Apple gitu karena Iya. Apple di kita itu nggak kayak servis centernya kayak yang di Singapura. Kalau di Singapura yang aku lihat di vlog-vlog orang itu ya, kalau ada rusak di Singapura itu cepet. Tapi kalau kita kita beli di Indonesia terus bawa ke tempat resminya juga itu biasanya Lama ya. lama, bahkan Pelayanan cenderung ada kurang yang lah gitu. ya. Ya gitu sih, lihat-lihat di vlog orang ya. Terus dia bikin khusus Apple gitu ya. Ya, servis iColor. Dan harganya juga mungkin masih mahal sih kalau misalkan kita servis resmi. Iya. Dan makanya ketika ada muncul servis iPhone untuk yang enggak resmi ini, mungkin produknya mah original, cuman kan tidak resmi dari si Apple-nya yang servisnya ya. Iya. Nah, ini jadi alternatif, mungkin bisa lebih murah biayanya gitu. Benar. Nah, terus yang kedua ada Markobar. Ah, itu tuh, aku tahu tuh yang itu tuh. Martabak ya? Martabak. Oke. Nah, martabak ini salah satu pelopor martabak kekinian. Dulu nggak ada martabak yang toppingnya macam-macam. Benar. Nah, muncullah Markobar, habis itu langsung Booming banget ya. Iya. Itu bener sih, booming banget sih yang itu tuh. Martabak. Ya martabak sih hampir banyak yang suka yang manis-manis lah ya. Saya juga Ya. termasuk pecinta martabak gitu. Ketika ada Markobar itu kan booming tuh, dan kayak di Bandung tuh jadi banyak. Iya, jadi brand-brand lain juga ngikutin banyak Ya, munculannya. gitu. Bermunculan banget di media sosial, di Instagram gitu, di Twitter tuh banyak banget tuh yang promo-promo martabak kekinian, martabak banyak topping gitu.
Nah, Markobar ini setelah dicek memang masih aktif. Masih aktif Masih ya? aktif. Masih aktif. Jadi udah 2 tuh ya. Terus yang ketiga ada Mangkoku. Mangkokku apa nih? Mangkoku ini bisnisnya antara Gibran, Kaisang ikut kalau nggak salah ya. Ada Cep Arnold Steve Arnold juga ikut? Cep Arnold. Terus saya lupa tuh ada beberapa orang lah yang Oke. selebgram lah Oke. yang masuk nih. Dan dia masih aktif sampai sekarang. Masih aktif, Nah, oke. Mangkoku ini dia jualan makanan, kedai makan resto lah. Oke. Semacam kafe atau resto ya? Ya, dia dapat suntikan dana Oh, ada investor? dari sama investor. Awalnya patungan, habis itu mereka nyari investor tuh. Dapat 101 miliar. 101 mil? Ya. Oke. Mantap tuh kalau dapat suntikan dana kayak gitu, terus dikelola dengan bagus, ya terbukti dengan terus berjalan ya. Ya, dan cabangnya juga udah banyak. Cabangnya banyak Cabangnya ya? udah banyak, cabangnya Oke. udah banyak. Lumayan. Nah, terus yang terakhir nih, yang keempat ini yang aktif cuma 4. Oke, terakhir nih. Yang terakhir itu ada Kerjaholic. Kerjaholic. Oh, Kerjaholic sempet denger ini sih. aplikasi sih dia, aplikasi untuk mencari kerja. Jadi kayak Job Street. Ya. Itu penting sih kalau itu, oke sih itu tuh. Ya, Kerjaholic ini mungkin lebih mantepnya lagi kalau kita install aplikasinya. Tapi ada juga sosial medianya yang suka nge-share postingannya gitu, lowongan-lowongannya diposting juga. Oke. Tapi mungkin nggak selengkap yang di aplikasinya. Ya, soalnya nggak info locker itu kalau yang bikin akun-akun gitu ya, itu selalu belasan ribu, puluhan ribu followersnya gitu. Itu banyak banget. Banyak peminatnya lah. Banyak peminatnya gitu. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari kerja nih bisa nih. Padahal si Kerjaholic ini kan sebenarnya solusi juga untuk tadi yang nanya ke lapangan kerja tuh. Iya ya. Iya, Bener ya. bisnisnya si Gibran ini. Bang, gimana nih cari kerja susah? Oh, kamu coba cari di Kerjaholic. Nah, ya gitu ya. Harusnya sih itu lebih mantap ya. Oke, bener. Mempromosikan bisnisnya ya. Kan jadi Iya, viral. bener. Di situ banyak apa namanya info-info locker. Coba barangkali ada yang cocok dengan skill kamu kan gitu ya? Ya, kayak gitu. Iya, bener. Dan udah dari 11 yang terekspos ya, 11 brand yang terpublikasi, cuman 4 yang masih jalan ini. Oke, berarti yang tumbang itu ada sekitar 7 ya? 6 atau 7 ya? 7 ya? Dan terbukti ya, maksudnya ya kita nggak tahu lah seberapa menguntungkannya, tapi ini kan cabangnya udah banyak, apalagi yang iColor tuh udah banyak gitu cabangnya. Selevel Gibran aja udah punya ke harta 28 miliar. Iya. Lumayan lah. Ya masuk akal lah dia punya harta 26 miliar dengan apa namanya bisnisnya yang 11 gitu ya, yang Ya. terkurasi tadi 7 berarti ya, yang Ya, bangkrut. itu wajar banget sih sebetulnya, wajar banget. Apa namanya, ada yang berhasilnya, ada yang Ya. gagalnya gitu ya. Dalam dunia usaha nggak semuanya pasti berhasil gitu ya, belum tentu maksudnya gitu, belum tentu semuanya berhasil, dan yang bertahan ternyata 4 tuh ya. Ada 4. Oke. Nah, yang menarik ini adalah yang bangkrut-bangkrutnya nih. Apa nih? Apa aja nih? Yang menarik pertama ada dia pernah bisnis kedai kopi. Oh iya benar. Namanya Ternak Kopi. Bener. Outletnya udah sampai 40. Wah, 40. 40. Outletnya sampai 40 tapi bangkrut sekarang. Wah, sayang banget sih. Soalnya kan kedai kopi kan di anak muda bener-bener ini ya. Harusnya sih masih ini ya, masih Iya, bertahan ya. soalnya sekarang juga masih banyak Masih sih. banyak yang ngopi-ngopi. Bahkan ya. di Kerawang tuh, Jis, ini lagi berkembang banyak kedai-kedai di kecamatan-kecamatan. Yang baru-baru ya? Yang baru-baru gitu. Dulu kan di kota-kota tuh kayak pusat kotanya Kerawang. Kalau Cikampek tuh udah dari dulu tuh udah mulai ke daerah-daerah kecilnya, daerah-daerah kampungnya gitu udah mulai ada. Dan sekarang di kecamatan-kecamatan saya aja di Kelari tuh udah mulai banyak gitu. Udah banyak ya. Dan kemarin aja yang kita seminar tuh, itu termasuk baru tuh. Iya ya. Iya. Sekitar baru 1 tahunan ya ada Iya, itu ya. setahunan kedai kopi. Dan apa ya, harusnya sih nggak tahu kenapa dia bangkrut ya, tapi harusnya sih banyak peminatnya kopi. Ya paling 40 ya. Kopi, iya, apalagi setidaknya kalau ada pengurangan mungkin setengahnya mungkin, Ya. tapi tetap ada gitu kan. Ya, kalau ini benar-benar stop dia. Bener-bener stop ya. Oke. Nah, terus ada lagi ini, Siap Mas. Siap Mas. Oh, pernah Siap dengar Mas, sih. itu yang pernah kita review tuh produknya. Iya ya. Oh,
Ada snack. snack. Ah, Ya, ada snack. Iya, iya, iya. Terus Minuman ada ya? Minuman. Itu udah masuk Indomart padahal. Iya, udah masuk Indomart. Udah masuk Indomart, tapi hilang. Bener. Itu mah kayak snack artis, Raffi Ahmad. Ya, kayak gitu. Jadi mungkin musiman ya. Padahal inovasinya udah lumayan tuh, kayak snack rasa apa, nasi goreng. Itu kan aneh ya. Snack rasa nasi goreng misalkan. Terus dari minumannya juga kayak bubur kacang hijau tuh yang aneh-aneh. Mungkin iklannya kurang mungkin. Lah ya. Iya, iklannya kurang. Terus sempat ada lagi yang di Indomaret nih. Oke, apa tuh? Nah, jas hujan. Oh, jas hujan apa nih mereknya? Namanya Tugas Negara. Baru denger tuh kalau aku jas hujan tugas negara Tugas ya. Negara sempat ada di Indomaret itu. Dan menarik juga. Jadi dia jas hujannya bentuknya kayak jaket kasual, jadi bisa dipakai biasa. Nggak harus pas lagi hujan. Pas lagi hujan ya, doang. Bagus gitu, dan apa ya namanya, kekinian lah. Oke. Nah, cuman hilang itu, sama bangkrut juga. Mungkin terlalu ini mungkin. Apa? Harganya mahal nggak atau nggak? Tahu nggak harganya berapa? Lupa ya? Lupa. Standar lah kayaknya. Standar sih. ya? Mahal ya, dihitung kalau dilihat dari jas hujan lain mahal memang. Iya. Soalnya kan Indonesia ketika darurat di Indomaret belinya kresek, Jis. Yang paling murah ya? Indomaret belinya kresek yang harganya 6.000, 7.000, 8.000 gitu. Yang Tugas Negara ini memang ngejarnya sama Ke anak muda gitu kayaknya. yang branded sih. Branded ya? Iya. Jadi jas hujan yang bermerek awalnya memang seperti itu target marketnya. Iya. Oke. Cuman gagal mungkin ya, karena Iya. kurang inilah. Iya mungkin. Inovasinya kurang tepat mungkin. Kurang tepat. Untuk orang-orang yang perlu jas hujan di negara tropis kayak kita mungkin kurang ini. Nah, terus ada lagi yang ini cukup wow juga nih. Ada gula namanya. Gula, oke. Gula namanya. Harusnya gula, produk gula nih. Ya, produknya minuman. Oh, minuman. Minuman lagi. Dia tapi minuman lebih universal ya, kayak rasa buah gitu. Minuman segar biasa. Ya, berarti minuman segala macam minuman, ada teh mungkin, Ya, ada teh. sirup, ada Berbagai rasa jus lah. gitu ya. Dan itu bentuknya kayak haus gitu, kayak jadi kedai itulah. Bentuknya kedai terus delivery gitu. Iya, kayak semacam ya kedai mini lah ya. Ya, kedai mini. Oke. Nah, ini udah dapat suntikan dana kayak kopi kenangan. Oke. Terus Sebesar 70 miliar wah, gede tuh. untuk awal. Tapi hilang bangkrut. Ya, soalnya waktu itu minuman kekinian booming, wah banyak banget yang muncul tuh. Mulai dari artis-artis, kemudian influencer kayak si apa, yang West Band itu apa? Oh, si Joshua Iya, yang Joshua, terus sama siapa lagi? sama yang YouTubernya ya? Iya, YouTubernya itu kan bikin lupa namanya lagi. minuman juga. Itu bikin minuman juga, itu franchise dia. Terus si Jeropolin yang ngomong sama Tapu Ini itu menanti. Ya, gitu menanti. kan. Minuman juga gitu kan, minuman kekinian juga. Cuman masih Jeropolin mah masih terus apa namanya? Promo. Terus promo. Dia mah terus-terusan. Lumayan naik minuman padahal ya. Iya. Ini promonya kurang kayaknya ini. Saya juga baru tahu ada Iya, brand itu makanya saya juga baru tahu. Kalau menanti tahu saya menanti. Padahal walaupun di Karawang mungkin nggak ada. Iya. Iya. Iya benar, belum pernah nyobain, saya juga Belum pernah menanti. nyobain di Karawang, nggak ada, tapi tahu karena di Tahu. sosmed berkeliaran gitu. Bener, Jeropolin selalu Apa ya? selalu up gitu, selalu up di media sosialnya. Jadi ketika kita lihat di YouTube atau di Reels itu muncul atau di TikTok muncul tuh ada gitu. Nah, yang disayangkan adalah itu tadi udah dapat investor. Iya sih, 70 miliar ya. Iya, hilang, nggak tahu tuh pertanggungjawabannya. Dan investornya sama dengan bisnis yang Mangkoko yang tadi dapat 100 miliar. Oke. Investornya masih sama itu. Gitu. Terus sisanya ya ada bisnis catering. Ya catering juga sempat aku tahu tuh catering. Sempat dibahas ya kayaknya Sempat waktu dibahas. Iya, tulis betul. artikel kali ya. Iya dulu. Ya, ada cili pari namanya. Ah iya, cili pari. Bener, itu cili pari. Jadi ingat. Cili pari. Iya, bener. Terus ada pasta buntel. Ah, pasta buntel. Iya. Terus ada Madang Indonesia, itu makanan juga. Nah, itu Madang.
Dulu nggak tahu perkembangannya ya. Kayak gitu. Oke. Dari 11 ini cuma sisa 4 lah. Sisa 4 ya. Sisa 4 yang itu bisa menghasilkan total harta kekayaan sampai saat ini 26 miliar. Nggak Ya. kebayang kalau misalkan 11-11-nya jalan semua tuh ya. Ya. Kayaknya lebih sih dari segitu dia. Lebih dari 26 miliar harusnya ya. Nah, cuman si Marco Bar ini katanya diambang ini juga nih. Dia karena kan dipeloporinya oleh 2 orang nih. Yang Gibran, Kaisang. Nah, Gibrannya udah masuk politik kan. Ya. Sisa Kaisang. Ya. Awalnya Kaisang nggak mau gabung politik Di kan. politik. Nah, Marco Bar masih jalan nih. Sekarang kan jadi ketua PSI juga. Iya, berarti yang menjalankan perusahaannya siapa gitu ya? Ya, maksudnya perwakilan CEO-nya lah siapa nih Marco Bar ini gitu kan. yang gantinya ya. Kalau nggak sekuat misalkan mereka yang di awal menjalankan ya bisa tumbang juga ya. Ya, walaupun di sosmednya masih aktif lah. Cuman beberapa media udah menghubungi katanya. Tadi saya baca tuh. Ada Tempo, ada Kompas ya, udah menghubungi tim Marco Bar tapi belum ada klarifikasi nih masalah nanti siapa yang megang gitu. Iya sih, bener sih. Soalnya gini sih, makanan dan minuman kekinian itu harga pasarannya di atas 2-3 kali lipat harga pasaran yang ada. Iya. Itu sih. Itu jadi susah ya. Istilah kekinian itu jadi ya gitu, naikin harga memang sih oke buat kesejahteraan itu. Cuman pasarnya jadi segmented banget. Kayak saya juga paling nyobain itu sekali 2 kali doang gitu. Iya, nggak langganan. Nggak langganan. Ya, beda bener-bener. beda sama martabak yang Pinggir jalan yang harganya itu 20.000 misalkan. Itu mah udah Pasti beli ya. Pasti beli gitu. Pasti beli kalau misalnya lagi pengen beli gitu ya. Iya gitu. Bener-bener. Ini sedangkan harganya 60-100.000. Ya memang sih ada ciri khasnya gitu ya. Memang ada ciri khasnya. Cuman untuk pasar yang lebih luas itu nggak menyangkau pasar yang lebih luas lah gitu. Nah itu ya bisnis-bisnis dari salah satu calon wakil presiden. Ya. Nah, artinya ya Kaisang anak muda. Gibran. Gitu. Iya Gibran ya. Gibran anak muda punya banyak bisnis yang itu bisa kita contoh lah sebagai anak muda gitu ya. Ataupun yang udah di seusia lebih agak tua buat memulai bisnis juga nggak menjadi halangan ya. Ngebanyain halangan. Ini Prabowo juga mulai Iya, bener startnya ya. udah tua. Udah tua ya bener Iya. ya, Prabowo udah tua tuh, bener. Jadi ya nggak ada alasan buat tidak memulai usaha kalau memang kitanya udah bener-bener tertarik buat usaha gitu ya. Jadi dijadikan inspirasi lah. Kita ngebahas bisnis-bisnis dari cawapres karena memang lagi naik nih. Ya, Jadi kita pengen tahu ya. apakah ada inspirasi yang bisa digali nggak nih? Gitu. Iya, bener. Dan ya tadi si Kaisang ini salah satu yang bisa kita ambil contohnya adalah bisnisnya dia mungkin cobain ini, Ya, cobain gagal ini. ya. Ada yang gagal, tapi ada yang berhasilnya gitu. Jadi dicobain mungkin yang mana. Nah, mungkin teman-teman ada yang cocok juga dengan cara mencoba terus ekspansi. Ya, kalau misal gagal, coba yang lain, Ya, bidang gitu. lain mungkin. Ya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Ya, terus gimana nih, Jis, untuk pasangan calon yang lain nih? Apakah ada punya bisnis-bisnis yang lainnya yang akan kita bahas nanti? Iya, awalnya kita pengen ngebahas semuanya ya. Ya, Pengen iya dong. Bisnis-bisnis semuanya nih, biar mantap. Cuman memang setelah dicari nggak pada punya bisnis. Soalnya kan awal dugaannya tuh kan harta kekayaannya itu kan di atas 5 miliar ya. Iya pasti, wah ini kayaknya punya bisnis nih. Kayaknya punya Orang-orang ini bisnis, gitu. Ternyata nggak pada punya bisnis, cuma 2 orang ini, Prabowo Gibran doang yang Iya, dan sisanya mungkin dari investasi lah ya, dari investasi. Bisa jadi, bener. Terus dari warisan, ada yang dari mungkin nabung juga gitu. Karena kalau dibaca ya, itu kebanyakan nilainya sampai 10 miliar, belasan miliar itu dari properti. Oh, properti Ya, ya. kekayaan properti yang mendominasi karena mungkin harga rumah di Jakarta kan harganya membludak. Iya, benar. Yang mungkin tadinya itu dulu dia beli harganya tahun 2000-an masih kebeli gitu ya, atau orang tuanya mungkin dulu Ya. beli di situ harganya masih berapa ratus juta. Ketika di compare ke 2023 harganya miliaran mungkin gitu ya. Bisa puluhan miliar. Iya, benar. Yang ini aja yang
Yang Caimin. Nah, Caimin aja itu kalau nggak salah 23 miliarnya itu properti. 23 miliarnya itu dari properti. Dari properti. Caimin itu total 27 miliar. 27 miliar. Nah, harta yang 23 miliarnya itu properti Properti di Jakarta. di Jakarta. Dia punya beberapa tanah, terus beberapa bangunan rumah. Yang itu kalau disatukan ya membumbung ini. Iya, benar. Melembung dananya. Benar. Ya mungkin punya 200 meter atau 100 meter kali harga Jakarta yang harganya bisa 1 meter 60 juta. Ya wajar aja sih. Ya wajar lah, Wajar. Jadi tadinya kan kita dugaannya punya harta di atas 10 miliar gitu ya. Dari bisnis lah ya. Ya, kemungkinan dari bisnis. Ternyata Dari enggak bisnis, ya. Ternyata enggak gitu. Wah, ini dari mana berarti kan? Kalau misalkan sebagai pejabat publik, sebutlah menteri gitu. Menteri 5 tahun, sempat ada yang jadi menteri, Anies misalkan jadi menteri, Caimin jadi menteri. Gaji misalkan 50 atau 100 juta gitu kan. Dikali aja ya. Dikali aja kayaknya nggak nyampe deh, soalnya kan kebutuhan Nggak sehari-hari juga gitu ya. Buat kebutuhan sehari-hari mereka juga pasti kepake gitu kan. Sebutlah tabungannya cuman 40% gitu. Kayaknya nggak nyampe Nggak gitu. nyampe, nggak bakal nyampe. 100% pun nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Nah, satu-satunya cara itu menyampe ke situ adalah itu satu dia beli properti atau beli investasi lain lah ya. Ya dulu yang tiba-tiba harganya twing gitu naik. Nah, kedua itu dari memang warisan propertinya berupa warisan ya. Iya. Dari orang tua atau dari keluarga, terus memang harga propertinya semahal itu memang di Jakarta gitu. Benar. Gitu. Oke, itu ya. Jadi Sampai sulit di untuk sini ya. dilanjutkan ya. Gak bisa dilanjutkan untuk segmen bisnis ini. Bisnis para calon ya. Karena sisanya bukan dari bisnis gitu. Ya. Oke. Nah, gitu ya teman-teman ya. Berarti untuk bisnis dari para calon capres dan cawapres hanya sampai di Gibran. Sisanya kita nggak bahas lagi ya. Bukan berarti kita mendukung pasangan ini nggak. Iya, cuman kebetulan cuma ini. Cuma ini. Dan satu ini lagi, satu pasangan. Ya, kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, di subscribe. Karena ada hal-hal positif yang tentu aja kita bisa ambil dari situ. Dan karena kita ini studio desain nih, Jis. Ya, kita juga lagi menimbun kekayaan. Iya. Ya, kita jualan juga desain logo, desain kemasan, terus desain sosial media, dan keperluan desain untuk bisnis teman-teman. Iya, betul. Bisa order ke sini. Kita juga melayani pendaftaran merek, pendaftaran OSS, terus izin edar PYRT, halal, dan lain-lain ke Kebun Desain bisa. Betul banget. Langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.